Bukan berarti saya ini ingin mengatakan bahwa generasi ini merupakan generasi yang paling buruk. Bukan berarti saya ingin mencaci generasi ini, tetapi saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakatan fi kulli halin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di awal langkah yang bahagia, marilah kita semua memanjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, berjuta-juta rahmat, yang mana dengan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, mata masih dapat melihat, telinga masih dapat mendengar, mulut masih dapat saling memberi nasihat, dan berbagai macam nikmat lainnya yang kita rasakan. Dan salawat yang diiringi dengan salam, marilah kita semua sanjung sajikan kepada pangkuan alam baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan kehidupan ini sampailah kepada kita kehidupan yang aman, tentram, tanpa adanya permusuhan. Dan takzim wal ikraman saya pula kepada almarhum al-muqaram abi abu wal abuya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Amin amin ya rabbal alamin. Dan takzim wal ikraman saya pula kepada Raisul Ma'had Asasun Najah, yang mana oleh beliau yang telah rela jauh-jauhnya ke sini untuk mendidik kita semua. Semoga dengan berkat jasa beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan abadi beserta keluarganya bersama para almarhum Abi Abu dan Abuya, dan juga bersama Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takzim wal ikraman saya pula kepada seluruh dewan guru yang ada di Asasun Najah, dan terkhususnya kepada dewan juri dan protokol pada malam ini. Semoga dengan kebaikan para dewan juri dan dewan guru yang ada di Asasun Najah, Allah SWT mengumpulkan dewan guru bersama para abati dan seluruh abi abu dan abuya dan juga Rasulullah di tempat yang di sisi yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kehidupan ini tidak jauh dari yang namanya pemuda. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya pemuda tak akan bangun sebuah kehidupan. Oleh karena itu saya ingin membawakan sebuah mauhizah hasanah yang saya beri tema pemuda generasi Islam, Islam dan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda merupakan peran penting yang sangat dibutuhkan dalam sebuah kehidupan. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya sebuah pemuda tak akan bangun sebuah negara, tak akan bangun sebuah bangsa, dan tak akan bangun sebuah bangsa, dan tak akan bangun sebuah agama. Dan selain itu, pemuda juga merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi oleh agama. Saking besarnya penghormatan agama kepada pemuda, agama mencari solusi agar dapat menciptakan generasi-generasi pemuda yang berakhlakul karimah dan memiliki uswatul hasanah. Dan tetapi mengapa saya mengaitkan 3 buah kalimat Islam dalam tema saya? Karena di setiap kalimat Islam tersebut memiliki maknanya masing-masing. Islam yang pertama menunjukkan para generasi muda pada awal pembangunan agama Islam. Pada masa tersebut banyak pemuda dan pemudi yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mabuk-mabukan, mereka saling membunuh, mereka berzina dan berbagai macam maksiat mereka lakukan. Dan bahkan mereka mengancam nabi-nabi mereka apabila nabi-nabi mereka mengikuti campur urusan para nabi-nabi mereka. Sehingga
Dengan demikian generasi ini merupakan generasi yang paling buruk. Dan yang kedua merupakan generasi pemuda yang paling baik di antara seluruh generasi pemuda. Mengapa demikian? Karena pada generasi kedua ini merupakan pemuda yang rela mati, pemuda yang rela berjuang hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tekadnya mereka tak mengenal tajamnya suatu benda tersebut. Mereka tak mengenal berapa sakitnya, berapa hebatnya, berapa dahsyatnya apabila dapat melukai tubuh mereka. Mengapa dapat terjadi demikian? Karena hati mereka telah dikerasi, telah dibengkakkan oleh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka relakan apapun yang mereka miliki hanya demi Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan generasi pada masa Nabi Muhammad. Pada masa ini membuat agama Islam ditakuti, disegani oleh berbagai macam agama yang lainnya. Dan yang ketiga, kalimat Islam yang ketiga merupakan generasi pemuda yang paling buruk di antara seluruh pemuda. Karena pada masa ini merupakan generasi peruntuhan agama Islam. Dan ini juga termasuk generasi yang kita tinggal sekarang. Pada generasi ini banyak pemuda yang telah bermain wanita, narkoba, berzina dan berbagai macam maksiat mereka lakukan, membunuh ataupun lain-lainnya. Padahal mereka telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengenal berapa pedihnya siksaan Allah Ta'ala. Mereka telah mengenal berapa dahsyatnya jikalau Allah SWT mendatangkan azab pada mereka, jikalau Allah SWT mendatangkan siksaan-siksaan yang begitu pedih kepada mereka. Mereka telah mengetahui hal tersebut, tetapi mereka tetap saja mau berbuat maksiat. Mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka telah dikerasi hatinya dengan kehidupan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada generasi ini telah menjadikan peruntuhan agama Islam. Bukan berarti saya ingin mengatakan bahawa generasi ini merupakan generasi yang paling buruk. Bukan berarti saya ingin mencaci generasi ini, tetapi saya sedih melihat generasi ini telah hancur. Saya ingin mengubah generasi ini menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi yang kedua. Banyak caranya. Yang pertama adalah rumah. Rumah merupakan majelis awal. Rumah merupakan sebuah madrasah awal yang harus ditempati oleh generasi pemuda. Dan orang tua wajib memerintahkan anaknya, melezatkan anaknya, merasakan kenikmatan pada anaknya tentang begitu hebatnya sebuah agama. Tetapi tidak dengan zaman ini. Banyak orang tua yang telah lalai. Mereka salah dalam mendidik anak mereka. Pada zaman dahulu kala, orang-orang tua mereka dalam mendidik anak-anak mereka adalah ayat suci Al-Quran, salawat dan syair-syair Islam yang dilantunkan di telinga sang anak, sehingga sang anak tumbuh menjadi anak yang gigih, yang gagah dalam menegakkan agama Islam. Sehingga pada masa tersebut tercetaknya banyak ulama-ulama karismatik yang berada di Aceh ini. Mengapa? Karena pendidikan seorang ibu yang sangat benar dalam mendidik anaknya. Tetapi tidak dengan zaman ini. Orang tua telah mendidik anaknya pada zaman ini dengan didikan yang salah. Ketika anaknya merengek, ketika anaknya menangis, orang tua tersebut lebih memilih pergi ke toko mainan untuk membeli mainan-mainan yang dapat berbunyi, atau bahkan memberikan telepon, handphone, hingga mereka dapat bermain game, hingga mereka dapat mendengarkan lagu-lagu, menonton film yang tak mendidik. Sehingga di ketika besarnya, karena orang tua telah melezatkan anaknya dengan kehidupan dunia, di ketika besarnya ia akan membangkang kepada orang tuanya, ia akan membangkang kepada Rasulnya, bahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Sekarang coba kita lihat orang tua mana di ketika anaknya pergi berkeluaran yang dengan waktu yang lama, tak menanyakan apakah ada anaknya solat. Seperti contoh, di ketika anaknya meminta izin setelah zuhur untuk pergi mengerjakan PR di rumah temannya, dan di ketika pulang ia pun pulang sesudah maghrib. Di ketika anaknya pulang, apa yang orang tua tanya kepada anak tersebut? Bukan salatnya yang ditanya, bukan apa yang mereka kerjakan selama itu, tetapi bagaimana PR Muna, apa sudah selesai? Bagaimana kerja Muna, apa sudah selesai? Bukan hanya itu yang orang tua ingat. Bukannya salat. Seharusnya orang tua yang benar menanyakan, hai anakku, di manakah engkau salat saat engkau berpergian? Di manakah engkau
dan apa saja yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan menurut syariat agama ataupun tidak? Inilah seharusnya yang menjadi tuntutan bagi orang tua yang harus ditanyakan kepada seorang anak. Tetapi tidak. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, "Muru auladukum bis-salati wahum abna'u sab'i sinina." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika umurnya telah mencapai 7 tahun. Wa idribuhum, dan pukullah mereka alaiha, di atas tinggalnya sembahyang, wahum abna'u asrin, di ketika umurnya telah mencapai 10 tahun. Dan pisah wa furriqa bainahum fil mazaji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mewajibkan bagi seorang tua agar memerintahkan anaknya untuk salat. Dan di ketika umurnya sudah 10 tahun, Allah SWT juga memerintahkan kepada orang tua agar menghukumi sang anaknya. Tetapi ingat, pukulan tersebut bukanlah pukulan yang dapat menganiaya seorang anak, yang dapat membuat siksaan kepada anak, yang dapat melukai tubuh sang anak. Tetapi pukulan tersebut merupakan pukulan yang dapat merubah seorang anak tersebut. Sehingga dengan demikian anak-anak zaman dini banyak yang lalai. Mulai yang muda mereka asik dengan bermain game sehingga melupakan waktu salat. Bahkan ada sebuah cerita dalam sebuah keluarga, ada sebuah keluarga yang seluruh anaknya dibawakan kepada universitas tinggi-tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi anak terakhir mereka meminta kepada orang tuanya agar diantarkan ke dalam pondok pesantren. Tetapi apa jawaban sang orang tua? "Hai anakku, janganlah engkau tuntut ilmu agama. Agama tidak membahagiakanmu di dunia, melainkan tuntutlah ilmu dunia, karena itu yang dapat membahagiakanmu di dunia." Tetapi anak tersebut tak mau mendengarnya, sehingga seorang tuanya marah dan membenci sang anak tersebut. Kemudian anak tersebut dengan hati sedih terus berjalan melangkahi kakinya ke dalam pondok pesantren. Sehingga 10 tahun pun sampai sang anak ingin sekali berjumpa dengan orang tuanya, dan ia pun pulang. Tetapi di ketika ia pulang, ia terkejut melihat apa yang terjadi di rumahnya. Ia melihat banyak orang di depan rumahnya dan banyak bendera kuning yang berpasangan di rumahnya. Sehingga ia bertanya-tanya, "Wahai paman, apakah yang terjadi di rumahku? Mengapa banyak orang sekali di sini?" "Mengapa?" Warga ini menjawab, Wahai fulan, ayah dan ibumu sedang dalam keadaan sekarat." Sehingga anak itu pun tersedih dan melangkahi kakinya masuk ke dalam. Tetapi sehingga sampailah ia di pintu, kakinya pun terhenti, tak bisa melangkah mendengar jawaban sang kakak-kakaknya di ketika orang tuanya meminta membacakan Yasin dan membacakan salawat dan membantu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa jawaban sang kakaknya? "Hai ibu, dulu engkau tak mengantarkan kami ke dalam pondok pesantren, tetapi engkau antarkan kami kepada universitas yang tinggi. Sekarang janganlah engkau minta kepada kami tentang membacakan Yasin, membacakan salat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mintalah apa yang lain. Apakah engkau ingin diberikan mobil, memberikan rumah atau sebagainya? Mintalah, aku sanggupi." Kemudian apa jawaban saya, "Ibu? Tidak nak, bukan itu yang aku butuhkan." Sehingga menangis sang anak yang di luar tadi, kemudian masuk dan membacakan Yasin, salawat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga sang ibu menangis dan berkata, "Hai anakku, aku meminta maaf apa yang telah aku lakukan dahulu kala kepadamu. Aku telah menyesali apa perbuatanku sekarang. Mohon maafkanlah aku." Kemudian apa jawaban sang anak? Sang anak berkata, "Hai ibu, jangan salahkan dirimu. Aku tetap melangkah ke dalam pondok pesantren ini hanya gara-gara aku yakin jika engkau telah meninggalkan dunia ini, tak ada yang dapat membantumu selain aku." Sehingga mendengar jawaban sang anak, ibu itu pun terharu dan meninggal dengan husnul khatimah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pidato saya ialah, marilah kita semua cetak generasi pemuda yang baik, generasi pemuda yang berintelektual tinggi,
sehingga anak tersebut dapat menjadi anak yang kokoh imannya dalam menegakkan agama. Jangan kita biarkan anak-anak sekarang lalai dengan teknologi. Jadi apalagi sekarang kita telah mendekati bulan Ramadan, kita semua akan kembali ke kampung halaman kita. Jadi marilah kita bersama-sama mengingatkan kepada orang tua kita, mengingatkan kepada saudara-saudara kita, apabila kita melihat saudara dan orang tua kita maupun teman kita dalam mendidiknya salah, ketika anak-adik mereka menangis ataupun anak saudara kita menangis malah diberikan handphone, mohon ditegur. Tetapi suruhlah orang tua melantunkan ayat suci Al-Quran, menyuruh anak tersebut mengaji dan berbagai macam yang berhubungan dengan agama. Dan ini juga merupakan peringatan keras bagi orang tua, dan bagi anak juga memiliki peringatan yang keras. Memang kita diwajibkan sebagai seorang anak untuk mematuhi perintah orang tua, tetapi ingat, bukan semua perintah orang tua yang dapat kita patuhi. Hanya beberapa saja yang menurut ilmu agama itu dibolehkan. Jikalau orang tua kita meminta kita agar kita tidak melaksanakan kewajiban dari Allah SWT, maka tinggalkan. Seperti dalam cerita tadi, orang tuanya tidak mengizinkan dia ke pondok pesantren, tetapi ia tetap melaksanakannya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya berdiri di hadapan para santriwan dan santriwati bukanlah sebagai pendai internasional maupun profesional, melainkan saya berdiri di sini sebagai seorang santri yang membantu jejak Rasulullah dalam menegakkan agama Islam kembali. Jadi saya mohon maaf sekali lagi apabila ada yang salah, tolong dimaklumi karena saya masih dalam masa penuntutan. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.